Halo Sob, selamat hari ini. Gue mau bahas sedikit tentang yang lagi rame sekarang ini, yaitu adalah ini nih. Ini lagi rame kan sekarang. Fuel filternya pada mampet dengan bahan bakar Pertamax ya. Gue tidak membela siapapun di sini. Ini adalah versi gue yang pernah gue alamin dan beberapa kali gue juga ngalamin juga di mobil injection gue. Karena ini rata-rata di mobil injection nih penyakitnya. Jadi kemarin itu ada keluhan bahwa ini filter ini yang ada di dalam tangki ini itu sampai ada kotorannya atau ada sludge atau apalah istilahnya ya, ada kotorannya. Jadi dia mampet ya. Jadi bisa dibayangkan dengan filter yang sehalus ini nih sehalus ini. Ini mampet jadi mobil itu kurang tenaganya sampai mesinnya mati atau bahkan sampai fuel pumpnya mati. Karena apa? Karena ini penuh dengan kotoran. Jadi fuel pump itu panas, dia nyedotnya berat dan sampai panas. Nah, sampai mati dia kalau sampai panas itu. Biasanya bisa ganti ininya doang nih. Ini banyak yang jual nih ya. Tapi sebelum itu, gue mau bahas sedikit bahwa filter ini adalah jarang sekali dijamah oleh pemilik kendaraan ya. Biasanya filter yang diganti itu adalah filter yang ada di luar tangki, yang bentuknya bulat silinder, ada inlet, ada outletnya, pakai selang karet. Nah itu aja yang diganti itu, depan belakang biasanya ada dua atau satu. Tapi itu doang yang diganti. Tapi tidak diikuti oleh penggantian yang ini. Jadi kalau penggantian berkala adalah ini juga misalnya 2 kali ganti filter oil, filter bensin untuk mobil injection ya, harus diikuti oleh sekali ganti filter ini. Ini bisa beli filternya doang nih, ada yang jual nih. Ini persamaannya mirip nih, mirip banget nih, punya mobil apapun dia bentuknya mirip ya, mirip. Ininya tinggal ada yang jual ini, jadi nggak perlu lu beli SC, nggak perlu beli satu SC segudel gitu, nggak perlu. Lu perlu ininya, jadi banyak yang jual nih, ada yang kotak gini, ada yang pendek nih, ada yang panjang segini, ada. Pakai yang pendek dikit nggak ada masalah, lebih panjang lebih bagus ya. Cuman jangan sampai ini juga tidak diganti. Nah, kalau mungkin kenapa sih yang bermasalah itu adalah di Pertamax saja, di Pertalite tidak, di lain-lainnya tidak. Sekarang gini, zaman dulu, zaman bensin itu adalah apa ya? Super dengan premium, premium dengan super ya. Super apa dulu, apalah nama itu istilahnya, lupa. Kalau yang biasa itu knalpot jarang sampai bolong. Tapi kalau pakai bensin yang pada saat itu yang bagus, ronnya di atas 90, 92 ke atas kalau nggak salah ya. Dulu apa ya, jadi lupa namanya, ya itulah pokoknya. Itu keseringannya adalah pipa knalpot sampai bolong. Dan itu mungkin karena panas yang berlebih, karena pasti kompresi jadi naik ya. Dengan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi. Di samping itu dengan campuran-campuran yang ada di dalam bahan bakarnya, mungkin itu membuat jadinya korosif dengan metal. Nah, kalau di hal ini adalah tangki bahan bakar itu ada lapisan enamel atau apapun lah istilahnya untuk melapisi bagian dalam tangki itu supaya dia tidak karatan. Nah, kalau diisinya dengan bahan bakar yang oktan tinggi, sudah otomatis dia akan ada pengikisan di dalam tangki itu. Apalagi kalau isinya keseringan cuma seperempat atau setengah, nggak pernah full, jarang sekali full. Itu akan menambah kondensasi di dalam tangki itu. Jadi ada embun, kan dia kebanyakan dari metal ya. Kita tidak bicara tangki bahan bakar dari plastik atau plastik ABS lah atau sejenisnya. Tapi kita bicara dengan tangki bahan bakar terbuat dari metal. Pasti akan ada embun ya, kondensasi. Nah, kondensasi itu juga pasti akan mengikis, lama-lama mengikis permukaan dalamnya tangki itu atau pelindung dalamnya tangki itu. Ditambah lagi dengan bahan bakar yang oktannya tinggi. Tapi kenapa baru sekarang aja nih rame-rame kejadian seperti itu? Kok bisa berdekatan kejadiannya? Iya, ini kalau versi gue nih, sekali lagi adalah versi gue. Gue tidak membela siapapun, tidak membela bengkel, tidak membela
perusahaan penyedia bahan bakar. Tapi di dalam bahan bakar itu, bahan bakar yang dari SPBU itu di dalam tangki pendem. Tangki pendemnya juga kita nggak tahu ya. Dia juga terbuat dari metal ya, dengan bahan bakar yang entah dulunya memang khusus dia spesifik bahan bakar A, B, C, kecuali solar ya, nggak mungkin bisa dicampur. Tapi kalau mungkin dari Pertalite ke Pertamax gitu, mungkin ada perbedaan juga. Mungkin ada pernah dicampur ya. Dan tangkinya juga tadi dari metal dan pelindung dalamnya itu juga kita nggak tahu ya. Bisa jadi kotoran itu dari situ, dari endapan-endapan segala macam kotorannya, dari kilang pasti bersih. Tapi dari mobil tangki pembawa bahan bakar tersebut menuju SPBU itu belum tentu bersih apa enggak. Dari mobil tangki ke tangki pendemnya SPBU belum tentu juga bersih. Nah, pada saat lagi rame itu tangki di dalam akan teraduk-aduk oleh mesin penyedot bahan bakar, karena dia kalau penuh misalnya sudah habis ngisi, dia akan ada returnnya lagi menuju ke tangkinya. Kalau setahu gua gitu ya, ada returnnya dari mesin pompa. Jadi dia akan sirkulasi tuh, atau minimal kesedot aja dia akan sirkulasi itu. Jadi tercampur tuh kotorannya dan itu akan terbawa ke mobil kita di dalam tangki. Nah, pada saat sekarang adalah musim hujan, yang pastinya adalah cuacanya lebih dingin dari biasanya musim kemarau. Endapan-endapan tadi akan lebih cepat mengeras, dia akan lebih cepat berkerak nih dibanding pada saat musim kemarau, karena tangkinya bisa dibilang panas. Satu lagi, hampir kebanyakan tangki bahan bakar sebuah mobil itu yang dari metal akan dilewati oleh atau didekatkan oleh pipa knalpot. Kenapa dideketin pipa knalpot? Supaya pipa knalpot itu juga bisa menghangatkan ruangan dalam tangki bahan bakar untuk mengurangi embun atau kondensasi yang terjadi sehari-hari. Jadi makanya suka di dalam tangki itu ada airnya segala macam, di luar tangki itu bocor, kita habis main banjir dan lain-lain. Tapi itu udah salah satunya, tangki bahan bakar dilewati sampingnya oleh pipa knalpot untuk memanaskan ruangan dalam itu. Nah, terlepas dari itu semua, namanya filter itu adalah menyaring segala sesuatu yang kotor dan tidak bisa didiamkan. Ada yang bilang belasan tahun mobilnya aman-aman aja. Lagi beruntung. Mobil gue sendiri pernah ngalamin beberapa kali gue lupa ganti yang di dalam ini. Sampai dia berkerak. Indikasinya adalah mesin tiba-tiba mati. Fuel pump mati. Bukan sikring yang putus, tapi begitu tangkinya digedor, dia nyala lagi. Nah, itu adalah indikasi bahwa pompanya sudah panas karena dia berat nyedotnya, karena ini filternya sudah mampet, sudah rapet dengan kotoran. Dan itu gue masih tidak pernah menggunakan bahan bakar yang lagi rame sekarang ini. Gue hanya menggunakan premium atau Pertamax, Pertalite zaman dulu. Zaman dulu gue menggunakan premium. Sekarang gue menggunakan hanya Pertamax saja, tidak pakai yang lain. Untuk di mobil gue ya. Dan itu pernah terjadi begitu juga beberapa kali, karena gue lupa mengganti ini. Dan apalagi pada saat musim hujan, dia akan lebih cepat mampet, karena dia akan lebih cepat berkerak, dan dia lebih cepat membeku. Jadi terserah bagaimana lo pada mau menyikapinya, tapi kalau informasi dari gue adalah sesering mungkin untuk mengganti filter bahan bakar yang ada di dalam tangki, khususnya untuk mobil injection ya. Ini harus diganti, jangan cuma yang di luar doang. Jangan sampai menunggu mobilnya kurang hilang tenaga, berebut mesin mati tiba-tiba, tangki digedor, dia nyala lagi fuel pumpnya. Nah, itu penyakitnya ini. Ini aja. Dan ini bisa dibeli parsial atau terpisah. Fuel pumpnya masih bagus, filternya bisa dibeli terpisah ya. Jangan lupa, ini bisa dibeli terpisah. Oke, semoga berguna dan selamat hari ini.